Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Dan yang kami hormati Rektor Unza, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Dan juga dosen pembimbing saya, Ibu Nur Fatimah MPD. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan dan juga orang tua yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Hasanatus Iswara, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Sejarah singkat HAM. HAM merupakan konsep yang berkembang sepanjang sejarah untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Dokumen penting dalam sejarah HAM meliputi Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis tahun 1988 dan Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Sejarah HAM mencerminkan perjuangan untuk mengakui, melindungi, dan mempromosikan hak-hak dasar setiap individu, semua orang. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. HAM memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seorang, melainkan kepada semua orang. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang kedua, HAM bersifat hakiki atau benar, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Dan yang ketiga, HAM bersifat universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan yang lainnya. Macam hak asasi manusia itu ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Dan yang keempat, hak asasi peradilan. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Dan yang terakhir, hak asasi hukum. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, seperti kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi politik. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan politik seseorang. Contohnya seperti kebebasan dipilih dan memilih. Dan yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan individu dalam hal perekonomian. Contohnya seperti kebebasan dalam jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, hak asasi peradilan. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya seperti pembelaan hukum, hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak ini merupakan hak yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang terakhir adalah hak asasi hukum. Hak ini merupakan hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya, seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, atau mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 26/2000 Vendang Pengadilan HAM. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Break it down, bring it back, make it clap. I got 3